Bang Argando, udah mandi? Sudah, Kak. Udah. Gabriela sudah mandi? Sudah. Sudah. Oke deh, semuanya sudah mandi, udah ganteng, udah cantik. Emang mau pada ngapain sih? Mau ngapain sih? Natal. Mau merayakan Natal. Natal itu apa? Natalan. Natal itu apa sih? Ada yang Hari kelahiran Tuhan Yesus. Iya. Kelahiran Tuhan Yesus. Benar, kita akan memperingati hari kelahirannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu siapa sih? Ada yang tahu nggak? Ada yang mau kasih tahu kakak nggak? Tuhan Yesus itu siapa ya? Tuhan kita. Tuhan kita, juru selamat kita. Nah, Penebus dosa kita. hebat banget itu yang jawab, penebus dosa kita. Iya ya adik-adik, kita hari ini mau sama-sama merayakan Natal sekolah minggu Gereja Kristen Pasundan Jemaat Jati Asih. Walaupun kondisinya masih online, harapannya adik-adik tetap semangat ya. Semangat gak nih merayakan Natalnya? Semangat. Semangat. Kemarin ada yang datang ke rumah nggak ya? Ada yang datang ke rumah nggak? Ada yang datang ke rumah nggak? Kemarin? Ada kakak. Ada siapa? Siapa yang datang ke rumah? Kakak sekolah minggu. Oh, kakak sekolah minggu. Kakaknya ngapain datang ke rumah? Kasih hadiah. Oh, kasih hadiah. Iya, namanya apa inget nggak? Kakaknya kan jelasin ya, namanya apa? Christmas Carol. Iya, Christmas Carol. Betul, Christmas Carol sebagai bentuk cita-cita kita untuk menyambut hari kelahirannya Tuhan Yesus. Jadi kakak-kakaknya berbagi kepada adik-adik semua, berbagi hadiah, ya kan? Nah, ada yang tahu nggak tema Natal kita tahun ini apa? Udah ada yang tahu belum? Tema Natalnya apa? Belum, Kak. Belum. Oke, kakak akan kasih tahu ya. Tema Natal kita hari ini, tahun ini adalah kasih Kristus menyatukan persaudaraan. Nah, nanti untuk lebih jelasnya lagi apa maksud temanya akan dibawakan oleh Pendeta Rudolfo Damanik, Bapak Pendeta Rudolfo Damanik. Kepada Pak Pendeta Rudolfo Damanik, selamat melayani ya Pak. Adik-adik udah semangat nih dalam mendengarkan firman Tuhan. Ya, sekarang ya Pak Pendeta. Iya, terima kasih kali ya. Adik-adik nanti tetap semangat. Kita akan sama-sama mengetahui apa sih arti persaudaraan. Kayak gitu ya, Kak ya. Iya, terima kasih Pak Pendeta. Masih semangat ya adik-adik ya. Kita biar lebih semangat lagi ya, sebelum kita memulai acara kita nih, kita mau mendengarkan kata sambutan dulu nih. Kata sambutannya akan dibawakan oleh Majelis Jemaat KPA, Komisi Pelayanan Anak. Kepada Kak Yepri, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Kakak Lia dan selamat Natal untuk adik-adik semua. Dan juga salam untuk Bapak Pendeta. Terima kasih Pak di tengah kesibukannya ya Pak hari ini dari pagi sampai siang. Melayani di gereja yang jauh dari Jati Asih, namun tetap bersemangat untuk melayani adik-adik di sekolah minggu pada hari ini. Adik-adik selamat Natal. Ya. Selamat Natal. Aduh, kakak berasa banget meskipun kita nggak berjumpa, tapi semangat adik-adik itu luar biasa untuk Natal di hari ini. Meskipun ini adalah Natal kedua kita, ya, secara onsite, tapi adik-adik ternyata di sini masih antusias, ya. Sudah hadir di sini ada kurang lebih hampir 40 yang ikut. Luar biasa, ya. Tepuk tangan dong buat adik-adik semua. Nah, kira-kira kenapa ya, Kak? Kok adik-adik sekolah minggu Jati Asih ini bersemangat untuk Natal walaupun online?
Karena satu, karena adik-adik semuanya memiliki semangat kasih Kristus sehingga rindu untuk berjumpa dengan saudara-saudaranya di sekolah minggu Jati Asih. Adik-adik, yuk kita tetap semangat terus meskipun kita lewat onsite, meskipun kita lewat online, tapi kita mau terus berjumpa dengan teman-teman dan saudara-saudara kita dari sekolah minggu GKP Jati Asih. Oke, semuanya tetap bersemangat ya untuk terus menjaga persaudaraan di sekolah minggu GKP Jati Asih. Dan juga Kak Yepri mau sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua ya, untuk mama papahnya adik-adik, buat oma opanya, boleh peluk loh mama papahnya dan juga oma opanya atau opungnya, karena jika tanpa orang tua, tanpa mama papa, tanpa oma opa, tanpa opung, maka adik-adik juga kita kesulitan ya untuk masang HP-nya, untuk join Zoom ya. Tetapi bersyukur adik-adik selalu dijaga bersama dengan orang tua, bersama mama papa, oma opa dan opung untuk selalu bisa beribadah. Boleh dipeluk ya mama papanya ya dan opung atau oma opanya. Bisa fokus nggak sih? Sampaikan salam selamat Natal kakak buat semua keluarga besar adik-adik di rumah masing-masing. Selamat Natal dan semangat terus kita menyebarkan kasih Kristus yang menyatukan persaudaraan. Terima kasih Kak Kalia. Iya, terima kasih Kak Yepri untuk sambutannya. Nah, tadi udah denger ya kata sambutannya, kita harus tetap semangat ya adik-adik. Kita mau dengar kata sambutan lagi nih, satu lagi ya, dari perwakilan kakak-kakak guru sekolah minggu. Untuk Kak Yowan, waktu dan tempat dipersilahkan. Halo adik-adik, selamat sore. Sore, Adik-adik Kak. mana suaranya ya? Nggak kedengeran nih kakak, boleh sekali lagi. Selamat sore adik-adik. Selamat sore, Kak. Selamat sore kak. Sore kak. Gimana adik-adik? Seneng nggak? Seneng nggak perasaannya hari ini? Senang. Ah, kurang keras. Nggak semangat. Seneng nggak? Ya, kakak mau ucapin terima kasih, puji dan syukur kepada Tuhan Yesus karena hari ini kita masih bisa merayakan Natal sama-sama walaupun dengan cara online. Nah, adik-adik, kakak selaku perwakilan kakak sekolah minggu mengucapkan terima kasih karena adik-adik di sini sudah meluangkan waktunya, meluangkan harinya untuk bisa Natal sekolah minggu. Terima kasih juga kepada orang tua adik-adik sekolah minggu yang telah memberikan donatur dan telah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan anak-anaknya bisa sekolah minggu dan Natal online. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati ya. Iya, terima kasih Kak Yowan. Wah, kita udah mendengarkan kata sambutan ya adik-adik. Kita akan memulai nih ibadah kita pada hari ini. Siapa yang udah siap? Kalau udah siap, angkat tangan. Saya. Wah, udah siap semua ya adik-adik ya. Oke, saya siap. Nah, kita bergembira karena Tuhan Yesus telah lahir untuk apa? Untuk kita semua, untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, kita mau nyanyi, Hai Dunia, Gembiralah. Untuk Kak Yepri, dibantu ya, Kak, videonya. Oke, Kak. Iya. Ini sambil nari berarti kita berdiri ya, Kak? Iya, oke. Semuanya boleh bangkit berdiri. Kita Iya, mau Kak. bergerak ya adik-adik.
Kakak lihat nih semuanya semangat ya adik-adik ya. Wah, semangat nih semuanya berdiri. Semuanya memuji nama Tuhan. Kayaknya masih kurang ya. Masih mau nyanyi lagi nggak? Masih. Oh, masih ngomong masih. Masih, Kak. Masih, Kak. Masih, Kak. Oke. Kita semuanya bangkit berdiri lagi. Kita mau nyanyi selamat datang. Oke, Kak Yesri. Itu mau Oke, Kak. mau dijahit resletingnya 2 itu. Kenapa? Buat tanda. Ini udah lepas resletingnya itu sama sletingnya itu. Ayo, semuanya bangkit. Banyak karet. Oke, Kak. Kita berdiri ya semuanya ya. Ya, semuanya bangkit berdiri. Udah Nena. Ya, Kak. Iya, kepemimpinan di Tuhan Yesus. Yuk, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam. Bangunlah gembala, lihat terang besar, dengar berita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus lahirlah, cari anak-anak yang di palungannya. Salam salam. Kita ulang dari awal ya. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam. Bangunlah gembala, lihat terang besar, dengar berita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus lahirlah, cari anak-anak yang di palungannya. Salam salam, salam salam, salam salam. Haleluya. Semuanya kakak lihat tadi semangat semua ya, semua diri, semuanya memuji nama Tuhan. Terima kasih adik-adik untuk semangat. Nah, kita mau membuka ibadah ini dalam doa. Kakak minta Kak Tias untuk membuka di dalam doa ya, Kak. Silakan Kak Tias. Iya, terima kasih Kalia. Suara kakak terdengar nggak? Oke, kalau gitu, adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Sebelumnya kita nyanyi, tanganku ada dua, ku ada dua. 5 jarinya, kulipat, tangannya dilipat, matanya ditutup. Tidak ada lagi yang ngobrol-ngobrol ya. Sudah, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk kami bersama-sama merayakan Natal sekolah minggu. Kiranya Tuhan mau memberkati acara ibadah Natal kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kau mau berkati Tuhan agar kiranya ibadah ini dapat berlangsung seturut dengan kehendak-Mu untuk kemuliaan nama-Mu saja.
Kami juga teringat Tuhan untuk teman-teman kami yang belum dapat hadir. Kiranya Tuhan Kau mau mengetuk pintu hati mereka agar kami dapat bersama-sama beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami. Tuhan Yesus, kami mengundang Roh Kudus-Mu untuk membimbing ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan Kalia. Iya, terima kasih Kak Tias. Ayo adik-adik semuanya bilang terima kasih Kak Tias. Yuk, 1, 2, 3. Terima kasih Kak Tia. Terima kasih Kak Tia. Sama-sama. Terima kasih juga. Ya. Oke, nah sekarang kita mau dengar pujian nih dari teman-teman kita. Siap-siap ya. Kita mau dengarkan pujian dari Pratama dan Tobias. Ini lama nggak? Ya itu nanti lihat dulu acara itu. Ding dong ding lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Hey, ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Lonceng berbunyi, Kristus telah lahir. Bersama-sama kita sambutlah, mari bersama kita bersuka, karena hari Natal kini telah tiba. Hei, begema, giring-giringi, bunga halau maho tu garejai. Hei, begema, giring-giringi, bunga halau maho tu garejai. Ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Hey, ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Lonceng berbunyi, Kristus telah lahir. Bersama-sama kita sambutlah, mari bersama kita bersuka, karena hari Natal kini telah tiba. Hei, begema, giring-giringi, bunga halau maho tu garejai. Hei, begema, giring-giringi, bunga halau maho tu garejai. Bunga halau maho tu garejai. Wah, seru sekali ya. Pratama sama Ade Tobias tadi pakai bahasa apa sih? Kok kakak nggak tahu? Ini sama bahasa apa? Bahasa Batak. Oh, bahasa Batak ya. Wow, luar biasa ya adik-adik semuanya, tepuk tangan buat Pratama dan Tobias. Terima kasih ya, pujiannya luar biasa.
mau menyalakan lilin, mau malam kudus nih adik-adik. Nah, coba dipersiapkan lilinnya. lilinnya. Nah, sambil mempersiapkan lilin, menyalakan lilin, kita mendengarkan pujian dari Audrey dan Freya. Silakan, Tunggu, Kak. Nggak bisa tunggu, Kak. Iya. Jadi sambil dipersiapkan, Audrey dan Freya akan menyanyi untuk kita, bernyanyi. Oke, lewat video ya adik-adik. Turun.
Audrey sama Freya nih. Berapa lama latihannya Audrey sama Freya buat videonya? Bagus banget loh. Berapa lama buat videonya latihannya? Latihan lagunya. Oh, udah siap mau nyalain lilin ya, Malam Kudus. Oke. Wow, luar biasa ya. Terima kasih Audrey Freya untuk pujiannya. Nah, sekarang adik-adik boleh dinyalakan lilinnya. Atau kayak kakak juga boleh nih, pakai lilin virtual ya. Pakai lilin virtual. Kita mau sama-sama Malam Kudus. Sambil nyanyi Malam Kudus ya, menyalakan lilin sambil bernyanyi Malam Kudus. Silakan Kak Yepri. Udah ya. Mana sih bunga tuh? Udah mah. Oke, semuanya boleh dimatikan lilinnya. 1, 2, 3, ditiup. Oke, sudah ditiup. Sudah ya. Nah, ini kakak lihat nih udah ada yang pasang apa sih itu selimut-selimut itu mau ngapain sih? Ada mau ngapain? Adik-adik? Ada yang pakai lampu loh. Luar biasa. Pada mau ngapain? Mana tendanya? Ayo dibuat tendanya. Masuk di dalam tenda, yuk. Film tenda mah. Iya. Kak, boleh buat tenda, Kak? Boleh dibuat tendanya. Ya. Kita nggak punya tenda, Kak. Gak punya tenda, ya nggak apa-apa. Kalau nggak ada tenda nggak apa-apa. Tapi kalau yang adik-adik yang lain sudah membuat tenda, kakak berterima kasih karena yang buat tenda nanti paling bagus akan dapat hadiah dari kakak-kakak sekolah minggunya. Lah. Oke. Nah, kita mau tur nih adik-adik. Sudah siap belum? Sudah siap virtual tournya? Siap. Oke, kalau sudah siap, Kak Yepri dipersilakan, Kak. Oke, wah ini udah Kak Yepri lagi mau lihat nih yang pada udah di dalam tenda nih. Ada Pratama udah di tenda ya. Udah siap-siap nih di tendanya Pratama. Oke, lalu di sini ada Yoel.
siap di tendanya. Epin. Mana bukanya? Apalagi yang belum kakak sebut? Oh, Briel juga ada. Aku Briel. Masuk Adik. Tapi kan disebut. Enak sekali itu di luar. Kakak guru sekolah minggu, kakak minta Katia semoga melihat ya kak, siapa yang nanti menang ini kak di tendanya ya kak. Argando dan Andrean, oke, udah di dalam tenda. Nah, Cak Ecel, udah enak banget ini ya, Cak Ecel ya. Lalu siapa lagi yang kakak kasih tahu belum kakak sebut? Gepi dan Tania luar biasa. Yang belum kakak sebut ya yang sudah minta Dan dising. ya. Videonya boleh dilihat supaya bisa lihat adik-adik tendanya sudah jadi belum gitu ya. Kalau belum tidak apa-apa, masih ada waktu ya. Epin, halo Epin. Halo Epin tendanya. Wah, Epin bikin sendiri ya tendanya ya, dibantu abang tadi. Epin juga udah di tendanya. Siapa lagi yang belum kayak Epin sebut ya? Nah, karena sudah Joyce Duma, Kak. Siapa? Halo? Siapa lagi? Kak, Fanya. Fanya, coba sebentar. Fanya videonya boleh dinyalain supaya bisa kelihatan tendanya Fanya. Wah, Fanya juga udah ada tendanya. Oke, Fanya udah ada tenda juga ya. Jadi Joyce, ini Kak. Joyce Duma. Oke. Kak Yepri simpen dulu ya. Nah, yang udah ada di sini berarti wah, banyak sekali ya yang semangat untuk membuat tendanya. Nah, coba kakak pasang dulu ya yang ada tenda. Joy sama Duma tadi Kak Yepri sudah sebut ya di awal. Halo? Ya. Oke. Tadi ya. Oke, kalau gitu luar biasa. Boleh nanti Panas. Enggak. Kita Benar, coba lu pegang. tendaan karena sekarang kita mau tur ke Bethlehem. Udah siap belum tur ke Bethlehem? Belum. Iya, Kak. Iya banget. Aku udah semangat, nggak sabar. Iya, nah kita udah nggak sabar ya. Kita mau tur ke Bethlehem, ke tempat Tuhan Yesus dilahirkan. Oke? Nah, kemarin kita di bulan April yang lalu kita sudah tur kemana? Kita sudah tur ke tempat Tuhan Yesus disalibkan. Nah, sekarang kita akan tur ke tempat Tuhan Yesus dilahirkan. 1, 2, 3 yang udah di dalam tenda boleh ya kita turnya di dalam tenda. Oke? Yuk, kita mau sama-sama tur ke Bethlehem. Ada tenda. Nggak panas nih. Nggak panas kan? Kan kita nggak punya tenda. Kuningnya punya yang tenda. Yang punya tenda aja. Mana? Duduk-duduk aja lihat. Iya. Emang ada kaki saya di sini. Oke, kita udah siap ya, sama-sama tur ke Bethlehem.
Nah, adik-adik, ini adalah jalan menuju tempat kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus di daerah Bethlehem, salah satu kota yang ada di Palestina. Now we are walking in Star Street, which is known as the historical street leading to the Church of the Nativity. It's known as the Star Street because it's believed that it's from where the three wise men have followed, or the three magi have followed the star to pay homage to the baby Jesus born. Nah, adik-adik, ini adalah jalan di mana tempat 3 orang Majus, mereka mengikuti bintang menuju ke tempat kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi adik-adik ingat ya, kalau misalnya kita suka melihat drama, ada 3 orang Majus, nah jalannya yang tadi kita lihat, ya areanya persisnya di kelurahan atau kecamatan Manger di daerah di salah satu negara di Palestina, ya. Ini adalah susuran jalanannya. Adik-adik lihat ini udah zaman now ya. Jadi kalau misalnya zaman dahulu bentuknya masih terbatas untuk tembok-temboknya. Nah, adik-adik, ini adalah lokasinya, tempatnya di mana Tuhan Yesus dilahirkan. Saat ini sudah dijadikan sebagai gereja atau disebut dengan gereja Nativity. Ya, tadi areanya di mana adik-adik? Di kota salah satu kota yang ada di negara Palestina. Nah, adik-adik, kalau kita lihat di sini saat ini bangunannya sudah ada batu bata, ya, sudah ada batu-batu yang tersusun rapi. Padahal kalau misalnya kita sering mendengar di Alkitab, Tuhan Yesus dilahirkannya di mana adik-adik? Ada yang bisa menjawab? Boleh? Mika. Di kandang domba. Kandang domba, betul sekali. Kak, kandang dombanya mana ya, Kak? Nah, adik-adik, ini bangunannya Kandang domba, Kak. Nah, kandang domba. Karena adik-adik, ini tempat bersejarah, maka harus dijaga dengan baik-baik, maka dibangunlah bangunan yang kokoh supaya ya setiap orang yang mau datang melihat langsung, mereka masih bisa melihat lokasinya persis. Nah, adik-adik kalau dilihat di sini ya, Kak, ini kok pintunya kecil banget ya. Nah, karena tempat atau kota kelahiran Tuhan Yesus ini sudah dibangun, direnovasi ya di berbagai zaman pemerintahan. Ceritanya nih adik-adik, pintunya dibuat kecil supaya petugas pajak ini yang mengendarai kuda, kudanya nggak bisa masuk dan petugas pajak pun dihalangi, ya. Nah, tapi ternyata tahun berganti tahun, pintunya tetap dibuat kecil. Kenapa, Kak? Supaya ketika kita masuk, kita dalam posisi bersujud atau badannya dibungkukkan, menandakan bahwa kita merendahkan diri untuk masuk ke dalam tempat yang suci ini, yaitu tempat di mana Tuhan Yesus dilahirkan. Kak, ini berarti kandang dombanya masih ada ya, Kak? Oh, kandang dombanya tentu sudah dirapihkan sedemikian rupa menjadi salah satu bentuk gereja. Nah, tadi kakak sebut namanya adalah gereja Nativity. Nah, adik-adik coba lihat di sini. Kak, ini kok udah bangunannya kokoh ya? Nah, seperti yang tadi kakak ceritakan, ini sudah dibuat ribuan tahun yang lalu. Pasti adik-adik ada yang namanya bencana alam. Ada gempa dan ada bencana alam lainnya. Supaya sejarah ini atau lokasi ini tetap dijaga dengan baik, dibuatlah yang namanya pilar-pilar. Adik-adik lihat ya di sini tiangnya banyak banget ya. Tiangnya kokoh dari batu-batu dan juga kayu supaya bangunan ini tetap kuat dan lokasi ini tetap terjaga dengan baik. Nah, di sini ada lampu-lampu, lalu ada pilar-pilar supaya ditahan dari adanya gempa, supaya tidak runtuh, dan sebagainya. Jadi adik-adik bangunan ini terus-menerus direnovasi, supaya tadi setiap orang-orang yang mau datang, melihat langsung tempat kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, mereka masih bisa.
Nah, tapi sekarang kita nggak usah jauh-jauh ya adik-adik ke Bethlehem. Kita bisa lihat langsung di sini lewat virtual Zoom, ya, lokasi atau tempat di mana Tuhan Yesus dilahirkan. Nah, adik-adik lihat ini, ya, ruangannya. Ini adalah ruangan atau tempat di mana kandang domba itu berada, ya. It was listed as World Heritage Site of Humanity by UNESCO, but under danger because there was a structural problem in the church, humidity problems with the roof, so the church had to be restored and renovated. Since then, the year 2012 till today, restoration work did not finish yet. The roof has been restored, the walls, the mosaic that surrounds the church, and more excavations took place and more discoveries on the floor, mainly from the mosaic that dates back to the 4th century. Only last year, the Church of the Nativity was declared not anymore under danger, which means that it has been so well restored and really it has become so beautiful. We are now inside the growth of the Nativity. Adik-adik, inilah tempat di mana palungan itu berada. Adik-adik ingat ya, Tuhan Yesus lahir, lalu setelah lahir, ia diletakkan di palungan. Di tempat inilah palungan berada. Di tempat inilah Bunda Maria melahirkan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita lihat di sini adik-adik, ya, tempatnya. Nah, persis di tengah-tengah bintang, di sini jumlahnya ada 14 ya, gambar logamnya. Nah, itu ada maknanya tersendiri, tapi di sini kita bisa melihat langsung di tempat inilah palungan berada dan Tuhan Yesus setelah lahir ke dunia ditempatkan. Ya, kecil sekali ya adik-adik ya, kita bisa bayangkan bagaimana Tuhan Yesus hadir di dalam kesederhanaan. Ya, jadi Tuhan Yesus lahir ke dunia bukan dengan mewah-mewahan, tetapi dengan kesederhanaan. To the Magi, the three Magi who have come here to honor Jesus and pay him homage in this very place. Tidak jauh dari gereja Nativity tadi, ya, ternyata ada tempat di mana gembala-gembala, ya, yang menggembalai domba. Ingat adik-adik, pas lagi ada drama suka kita melihat ada gembala yang datang saat kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Ada yang ingat nggak? Ya, suka ada di drama ada gembala yang datang, ya, bersama dengan domba-domba, ya. Nah, adik-adik, ternyata lokasinya di sini adik-adik, di mana gembala-gembala, ya, mereka bertemu dengan malaikat yang memberitahukan. Jadi malaikat turun dari langit memberitahukan bahwa lahirnya Sang Raja Damai, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, tempatnya di sini adik-adik, ya, jaraknya tidak terlalu jauh dari gereja Nativity atau tempat di mana Tuhan Yesus dilahirkan, atau di mana kandang domba tersebut berada. Ya, jadi adik-adik, kita bisa melihat dari sini secara keseluruhan bagaimana kisah di mana Tuhan Yesus dilahirkan. Oke, gimana adik-adik? Tadi kita sudah virtual tour-nya. Apa yang dirasain setelah melihat tempat Tuhan kita Yesus Kristus lahir? Tadi di mana tempatnya? Kota apa namanya? Bethlehem. Kota Bethlehem. Nah, kota Bethlehem ada di negara mana? Palestina. Palestina. Ya, tempat dilahirkan kecil sekali ya tadi tempat Palestina. Nah, oke. Nah, semoga adik-adik kita tadi sudah tur ke Bethlehem, kita melihat langsung bahwa Tuhan Yesus benar-benar lahir ke dunia, ya. Dan juga benar-benar gembala ini dikasih tahu oleh malaikat bahwa Sang Raja Damai sudah lahir, ya. Luar biasa bukan Tuhan kita Yesus Kristus? Luar biasa. Nah, kalau mau mendengar lagi kisah Tuhan Yesus yang luar biasa,
kita akan mendengar firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Rudolfo. Kak, tendanya Kak. Nah, adik-adik boleh kalau misalnya mau beranjak dari tendanya, tapi jangan lupa foto ya, lalu fotonya dikirimkan ke WA Kayepri, karena kita akan menentukan siapa yang menang. Oke, adik-adik? Ya, jadi sekarang kita akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Oh, silakan Bapak Pendeta Rudolfo. Oke, terima kasih Kak. Hai adik-adik yang lagi di tenda. Wah, tendanya cantik-cantik, apa luar biasa kokoh, apik, terus warnanya juga coraknya juga. Wow, siap dong untuk mempersiapkan kelahiran Yesus Kristus. Apalagi tadi kita sudah melihat di mana gereja tempat yang Yesus lahir, gereja Nativity itu memperlihatkan palungan di mana Sang Juru Selamat lahir. Nah, adik-adik seperti tadi di ibadah Minggu tuh, Papa Mama atau Opung Boro Pung Doli juga ibadah tuh, ataupun Opa Oma ibadah tuh. Itu dibahas itu. Bethlehem itu kecil tuh, jaraknya dari Yerusalem itu selatan sejauh 8 kilometer selatannya dari Yerusalem sebagai ibu kotanya. Bethlehem pada zaman Yesus lahir itu pekerjaannya nah, adik-adik sederhana sekali. Kita akan lebih dalam lagi ingin tahu apa mau Tuhan harapkan bagi pendalamannya lebih luas dan panjang kali lebar lagi. Kita bersama-sama berdoa. Yuk adik-adik, kita bersatu dalam doa. Yuk lipat tangannya, tutupkan mata dan tundukkan kepala. Yuk kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak sekolah minggu GKP Jatiasi bersama guru sekolah minggu dan bersama pendeta ya Allah ingin memperingati dan merayakan kelahiran Sang Putra Juru Selamat kehidupan kami, Yesus Kristus. Kami mau bersama-sama Tuhan memaknai tema Natal di tahun 2021 ini. Kasih Kristus menyatukan persaudaraan. Berbicara persaudaraan, kami tentu masing-masing memiliki tenda yang berbeda. Masing-masing memiliki pemahaman yang berbeda. Kami mau menyatukannya di dalam nama Tuhan Yesus dan mendasarinya di dalam Alkitab. Pakailah hamba-Mu dalam berbagai keterbatasannya, perlengkapan media elektronik, dan kami semua ya Allah, anak terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ingin mau Tuhan menyatukan persaudaraan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita ngomongin persaudaraan. Ada yang tahu belum persaudaraan itu kayak apa? Persaudaraan itu apakah? Persamaan. Wah, betul tadi. Yang jawab siapa tuh? Persaudaraan. Gimana? Persamaan. Saudara. Sama itu kayak gimana? Coba ceritain, Pak Pendeta belum tahu nih. Ceritain dong. Sama kayak gimana tuh samanya? Warnanya, tendanya harus sama nggak nih? Kayaknya tadi Pak Pendeta ngeliat tendanya beda-beda nih. Itu saudara nggak sih? Apa tuh persaudaraan? Coba cerita. Apa yuk persaudaraan itu? Warnanya harus sama-sama merah gitu kalau Natal, atau pohon terangnya warnanya hijau. Oh, adik kakak. Helena tadi sama Lina menjawab adik kakak. Apalagi kalau sempat iya, Helena menjawabnya adik kakak, persaudaraan. Terus kalau nggak saudara, nggak adik kakak gitu, nggak saudaraan dong ya. Apakah demikian? Nah, adik-adik, Pak Pendeta akan memperlihatkan video nih, sama-sama kita nonton apa sih itu persaudaraan. Sama-sama kita akan mengetahui bagaimana sih persaudaraan yang dimaksudkan. Kita akan melihat dan mendengarkan. Sebentar, perlengkapannya masih kita akan menonton persaudaraan itu, bagaimana sih yang dimaksud dengan persaudaraan. Kita akan melihat dalam
Alatnya masih loading nih. Bentar ya adik-adik. Wah. Tapi sebelum ngomongin persaudaraan tadi adik kakak kalau kata Helena, kalau ngomongin saudara, ngomongin apa yang menjadi panutan atau kebanggaan, sukanya apa nih? Hobinya apa nih? Kita akan sama-sama lihat bagaimana sih itu yang dimaksud bersaudara. Kita akan melihat bersama-sama, semoga kedengeran ya adik-adik. Oh, support. Coba sekali lagi, semoga support video. Oke, coba dari alat yang berbeda. Kita akan mengetahui apa sih yang dimaksud dengan persaudaraan itu. Kantor guru. Dan tak lama kemudian anak baru itu pun dibawa ke kelas. Nah, adik-adik siap-siap ya. Ini videonya. Cerita dimulai di sebuah sekolah dasar di suatu kota. Ditunjukkan seorang anak perempuan bernama Maria. Saat hendak menuju kelasnya, Maria tanpa sengaja melihat anak baru di kantor guru. Dan tak lama kemudian, anak baru itu pun dibawa ke kelas Maria. Ternyata anak itu bernama Nicholas, seorang penyandang disabilitas atau lumpuh sejak lahir. Tetapi sayangnya karena kelumpuhannya, ia sulit diterima teman sekelasnya, kecuali Maria, yang dari awal sangat menyukai Nicholas. Saat istirahat, Nicholas pun dibawa ke lapangan bersama murid lainnya. Lalu Maria pun menghampirinya dan mengajak Nicholas kenalan. Ternyata Nicholas bukan cuma tidak bisa jalan, ternyata ia juga tidak bisa bicara. Saat Maria bermain dengan Nicholas, anak-anak lain pun merasa aneh terhadap Maria. Tetapi Maria tidak memusingkan hal itu sama sekali. Bahkan ia mengikat tangan Nicholas ke tangannya supaya Maria bisa menggerakkan tangan dan kaki Nicholas seolah-olah bisa bergerak sendiri. Hari demi hari saat istirahat, mereka pun menghabiskan waktu mereka bermain bersama. Wah, adik-adik tadi siapa yang punya teman Nicholas sama Nicholas. Siapa? Maria. Kenapa itu? Nicholas sama Maria. Sahabatan tidak mereka itu tadi? Bersahabatan. Bisa ngomong, diajari. Wah, jadi tadi siapa Nicholas tidak bisa berjalan ya? Dia di kursi roda. Tapi Maria tetap mau temanan tuh sama Nicholas dengan ngajarin bagaimana dancing, maksudnya menari, kemudian mengajari yang luar biasa. Nicholas tidak bisa berbicara adik-adik, nggak bisa ngomong. Dalam difabilitasnya, dalam keterbatasannya, diajak nyanyi lagi itu. Tangannya sampai diikat untuk semua badannya dapat bergerak. Karena tadi Nicholas mengalami keterbatasan untuk dapat bergerak atau melangkah. Nah, dalam cerita ini, Nicholas dan Maria tetap bersaudara. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab memang tidak dituliskan mengenai kata persaudaraan. Kalau nanti adik baca, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 9. 1 Tesalonika 4 ayat 9, firman Tuhan tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi. Jadi adik-adik berbicara persaudaraan seperti Nicholas dan Maria tadi nggak ada tulisannya di Alkitab. Tetapi kita langsung belajar dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah lahir. Di mana lahirnya Tuhan kita Yesus Kristus?
Bethlehem. Bethlehem yang tadi adik-adik melakukan tour di mana ada gereja Netflix yang di mana Yesus itu lahir, di mana tadi ngeliat, waduh, Bethlehem, betul Inggris. sekali. Bethlehem, 8 km selatan dari Yerusalem, kecil. Tadi Kak Yepri udah nge-guide, udah mengantarkan kita. Wah, kalau zaman sekarang emang kelihatan temboknya bagus. Kelihatan mewah. Zaman dulu, waduh, kotanya kecil dan masyarakatnya semuanya petani gitu. Jadi disitulah Yesus Kristus lahir. Dan di situ kita kemudian mengenal arti persaudaraan. Bagaimana persaudaraan tadi kata 1 Tesalonika nggak kita bisa belajar karena di Alkitab nggak ditulis persaudaraan, tetapi belajar cinta kasih dari Allah, belajar mengasihi saudara. Walaupun kita berbeda, seperti tenda nih adik-adik, tenda adik-adik beda-beda nih. Ada tadi saya lihat Pratama nih, waduh terang sekali tuh pakai lampu kerlap-kerlip. Terus Pak Pendeta juga ngeliat Bella dan Kara yang waduh warnanya coklat, batiknya, tendanya luar biasa indah. Kemudian Pak Pendeta juga ngelihat tenda-tenda. Tadi Joyce juga, waduh langsung kelihatan tendanya berwarna dan tendanya Pendeta lihatin hiasannya tuh. Pin punya tenda luar biasa. Ini yang menyegarkan. Aca di luar nih, luar ruangan. Semoga tendanya nggak kena hujan ya Aca. Dan tetap bersaudara misalkan mau merapikan tendanya. Nah, kenapa kita harus bersaudara? Kan di Alkitab nggak dituliskan. Tetapi karena kita sudah lebih dahulu mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya tema Natal ya adik-adik diingat, kasih Kristus menyatukan persaudaraan. Kalaupun tenda adik-adik beda, warnanya beda, terangnya beda, tetapi nggak buat kita berpisah. Kita tidak kemudian, dia mau warna tendanya nggak cantik misalkan. Wah, tendanya bangunannya begitu aja, biasa saja. Nggak boleh seperti itu. Tenda siapapun itu harus dijadikan saudara kita. Jadikan itu orang, teman-teman yang terbaik. Itu kan persaudaraan, tema Natal tahun 2021 untuk adik-adik. Kiranya melalui cinta kasih dari Yesus Kristus selalu menyatukan kita untuk saling bersaudara. Tuhan memberkati adik-adik tetap mencintai saudaranya. Amin. Saya kembalikan ke Kak Lia. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Wah, tadi bagus sekali ya adik-adik. Mengajarkan kita untuk apa tadi ya? Yo, masih ingat nggak? Apa nih? Ih, nggak ada yang bersuara. Untuk mengasihi saudara. Untuk mengasihi saudara. Saudaranya siapa aja? Adik, kakak, adik. Dan semua orang ya adik-adik. Tadi tuh ada video dari Pak Pendeta ya. Tadi siapa sih namanya? Masih ingat nggak? Maria dan Nicholas. Oh, Maria dan Nicholas. Apa mereka? Maria dan Nicholas. Ya, mereka kenapa? Maria dan Nicholas. Kenapa? Nicholas jalan. Nicholas nggak bisa jalan. Terus kenapa kalau dia nggak bisa jalan? Lumpuh. Maria kenapa? Maria tetap mau bersahabat ya, bersaudara sama Nicholas. Nah, luar biasa sekali adik-adik. Berarti adik-adik masih menyimak dan masih semangat ya. Nah, setelah ini kita mau sama-sama menyaksikan video dari siapa ya? Dari teman kita nih. Teman kita Mika Manurung, video dance. Silakan Kak Yepri.
Oke, Kak. Mika yang ganteng. Iya, bicara si Mika ya, belas. Iya. Iya. Yeay. Halo teman-teman, pada hari ini aku ingin mengisi acara Natal dengan tarian. Saksikan ya. Wow, luar biasa ya, Mika ya.
Berapa lama itu Mika latihan dancingnya? 2 hari, Kak. 2 hari, wow, cepat sekali. Luar biasa. Terima kasih ya Mika untuk persembahan tariannya. Nah, sekarang kita mau memberikan persembahan. Tapi persembahannya nanti dikumpulkannya boleh melalui papa mamanya ya, adik-adik. Nah, tadi tahu nggak lagunya Mika itu lagu apa sih? Ada yang tahu nggak? Lagunya lagu apa? Gloria, Gloria. Gloria dari pulau dan benua. Ya, betul. Nah, sambil memberikan persembahan, nanti papa mamanya bisa kirim ke kakak sekolah minggu atau waktu hari Minggu juga nanti ketemu sama kakak sekolah Minggu, boleh disampaikan. Kita mau nyanyi dari pulau dan benua. Silakan Kak Jepri. Adik-adik boleh dibuka ya mic-nya ya. Kita nyanyi sama-sama karena ini instrumental, oke? Jadi nggak apa-apa balap-balapan, yang penting kita nyanyi sama-sama ya lagu respon ini ya. Ya. Udah siap ya? Udah kata Kamu tuh yang bener dong, Joyce. Kita tadi sudah sama-sama bernyanyi lagu respon dan juga sekalian kita mau tadi kan memberikan persembahan. Nah, kita mau nyanyi satu lagu lagi ya karena kakak lihat nih semuanya masih semangat nih puji nama Tuhan. Oke, kita mau nyanyi satu lagi. Kita sorga bergema. Tahu dong, buat apa? Nah, nyanyi dan berdiri ya kak? Sama ya tadi. Nyanyi dan berdiri ya ini ya berarti ya? Ya, yuk berdiri yuk biar semangat yuk. Jangan lebar banget. Ayo semuanya berdiri, tetap semangat. Katanya semuanya berdiri. Ada diri.
Ya kan? Mana nih? Masih ada yang belum berdiri nih. Yuk, berdiri yuk. Diri. Kakak. Udah. Biasa. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermangukan kabar baik, lahir Kristus Raja. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermangukan kabar baik, lahir Kristus Terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Luar biasa nih semangatnya adik-adik ya. Terima kasih untuk semangatnya. Nah, kita sudah di penghujung acara nih. Kita mau menutup ibadah ini di dalam doa dan meminta berkat dari Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Rudolfo. Semuanya panggil Pak Pendeta yuk. Pak Pendeta, yuk. 1, 2, 3. Pak Pendeta. Pak Pendeta. Iya, kita mau selesai. Aduh, iya, aduh. Gimana nih adik-adik? Tendanya masih utuh nggak? Masih. Oke. Sebelum kita tutup, kita akan mohon berkat Tuhan. Tapi Pak Pendeta mau ngeliat nih. Ngomongin tadi kita membicarakan persaudaraan. Yuk pegang tangan adik, pegang tangan kakaknya. Pak Pendeta mau lihat, pegang. Ayo. Mana? Tangan adiknya, tangan kakaknya. Ayo. Pegang juga tangan mama dan papahnya juga ya. Coba yuk. Pegang. Pegang tangan mama atau papanya. Pegangan semua sudah nih. Kayak Clara dan Bella nih. Sudah pegangan tangan. Pelukan, Dek. Aca belum nih. Pelukan rumah. Baru pegangan. Ayo pegangan tangan dulu kan persaudaraan. Wah, Mika sudah. Audrey sama Freya juga sudah. Yoel kagak megang tangan kakaknya. Kagak ada orangnya. Oh, ke toilet. Iya. Terus. Yo, yang lain mana pegang tangan mama, papa atau kakak? Sudah, yuk kita sama-sama. Terima berkat dari Tuhan sebagai anak yang ingin menjalankan kasih Kristus menyatukan persaudaraan. Kita berdoa dan memohon berkat dari Tuhan. Nah, mana Helena Ulina belum pegangan tangan nih, opungnya juga dipegang atuh. Yuk kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Amin. Iya, kita sudah menerima berkat. Kita dipanggil untuk menunjukkan cinta kasih yang menyatukan persaudaraan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Terus pegang ya tangan saudara-saudaranya ya adik-adik.
pegang tangan kakak dengan adiknya juga. Tetap akur karena Tuhan sudah lahir, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Seperti itu kali ya. Terima kasih Pak Pendeta. Semuanya bilang terima kasih yuk. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih Om Pendeta. Terima kasih. Kita mau menutup ibadah kita ini dengan satu lagu, yaitu Hai Siarkan di Gunung. Nah, setelah lagu penutup, nggak ada yang boleh keluar dari Zoom. Karena setelah ini kita akan main games yang akan nanti dibawakan oleh kakak-kakak calon guru sekolah minggu, kakak-kakak katekisasinya. Nanti akan breakout room ya adik-adik. Nah, kita mau nyanyi dulu ya. Hai Siarkan di Gunung. Siap ya, Kak Yepri. Aduh, sampai bawah. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu kau gembala, menjaga domanya, baca dari langit. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Oke. Nah, kita mau menutup di dalam doa ya Pak Pendeta ibadahnya. Setelah itu baru nanti kakak-kakak katekisasi yang akan memimpin. Oke. Yuk adik-adik, lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang maha baik, yang lahir di Bethlehem. Kami anak-anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu, terlebih bersama dengan kami ada kakak-kakak peserta katekisasi ya Allah, ingin merayakan hari kelahiran Tuhan. Baik kami yang mendirikan tenda, baik kami yang memiliki berbagai penampilan dalam persembahan pujian maupun tarian ya Allah, berkati kami. Mampukan kami terus bersaudara di dalam berbeda talenta sekalipun ya Allah. Karena kami mau mengasihi sebagai wujud kami belajar dan mau mencontoh dari Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Kami juga mau mengasihi sesama kami di dalam persaudaraan. Kami mohon Tuhan Yesus saja yang memberkati. Kami juga mengucap syukur ya Allah bersama guru sekolah minggu, bersama para orang tua, dan atas setiap semangat kami tetap merayakan Hari Raya Natal ya Allah. Di tengah-tengah berbagai keterbatasan, Tuhan saja yang memberkati kami satu persatu. Ke dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Pendeta.